Pratiwi. Nama saya Tati Sulastri. Nama saya Julianti Putri Ayuni. Kami dari kelas 11 TKJ 2 akan mempresentasikan tentang sistem peradilan di Indonesia, dimulai dari SOPI. Sistem peradilan di suatu negara masing-masing dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Menurut Erich L., dunia adalah sebagai berikut. Civil law, hukum sivil, berdasarkan kode sivil yang dikodifikasi. Sistem ini berasal dari hukum Romawi. Romawi law yang dipraktekkan oleh negara-negara Eropa kontinental termasuk bekas jajahnya. 2. Common law. Common law hukumnya berdasarkan kostum, kebiasaan berdasarkan presiden atau juga model law. Sistem ini dipraktekkan di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat. Ketiga, Islamic law hukum yang berdasarkan syariah Islam. Yang keempat, bersumber dari Al-Quran dan hadisnya. Yang keempat, sosialis law, sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara sosialis. 5. Sub-Saharan Africa law, sistem hukum yang dipraktekkan di negara Afrika yang berada di sebelah selatan Gunung Sahara. Yang keenam, Parvas law, sistem hukum timur jauh, merupakan sistem hukum yang berpaduan antara 7. Sistem civil law, common law, dan hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat. Pada dasarnya, sistem hukum nasional Indonesia terbentuk dari atau dipengaruhi oleh 3 subsistem hukumnya, yaitu 8. Sistem hukum barat yang merupakan warisan para penjajah kolonial Belanda yang mempunyai sifat individuistik peninggalan produk Belanda sampai saat ini masih banyak yang berlaku seperti KUHP Perdata dan dan tersebut. 9. Sistem hukum adat yang bersifat komunal. Adat merupakan cermin kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. 10. Sistem hukum Islam, sifatnya religius. Menurut sejarahnya, sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia. Adanya pengakuan hukum Islam seperti Reglement mulai tahun 1855. Pembuktian bahwa keberadaan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum Indonesia berdasarkan teori resepti. Haji Musin 2004. Sistem peradilan Indonesia dapat diartikan sebagai suatu susunan yang teratur dan saling berhubungan yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan, baik itu pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara yang didasari oleh pandangan, teori, dan asas-asas di bidang peradilan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa peradilan yang diselenggarakan di Indonesia merupakan suatu sistem yang ada hubungannya satu sama lain. Peradilan atau pengadilan yang lain tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berhubungan dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Bukti adanya hubungan antara satu lembaga pengadilan dengan lembaga pengadilan yang lainnya, salah satu diantaranya adalah adanya perkara koneksitas. Hal tersebut terdapat dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Sistem peradilan Indonesia dapat diketahui dari ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 15 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatur mengenai peradilan khusus sebagai berikut. Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 yang diatur dengan undang-undang. Pengadilan Syariah Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut peradilan umum. Berdasarkan uraian tersebut, maka sistem peradilan yang ada di Indonesia sebagai berikut. 1. Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. 2. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pemerintah. Mahkamah Agung disingkat MA
adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketenegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.